Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 dari 12G yang terdiri dari Saya Cornelis Febran Mandira Harjo, nomor absen 5. Saya Nicole Christine N, absen 27. saya Ratri Dea Ariandra, absen 28. Saya Timothy Hanayahan, absen 31. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengunjungi Pura Aditya Jaya yang berlokasi di Rawamangun, Jakarta Timur. Tempat ini bukan hanya menjadi saksi ibadah, tetapi juga merangkul keberagaman dan kedamaian. Melalui video ini, mari kita eksplor lebih dalam aktivitas dan peran yang dijalankan oleh umat di Pura Aditya Jaya. Jadi, tanpa berlama-lama, yuk ikuti kami dalam perjalanan ini. Sekarang saya sedang bersama dengan Bapak Udayana, selaku dengan kepala Pasmaran di sini. Ya, sebuah kesempatan dan juga kehormatan dapat berbincang dengan Bapak. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu Pak secara singkat. Ya. Nama saya Dr. Andus Nyoman Udayana Sangging, SHMM. Saya Kepala Pasraman yang dulunya saya sebagai pegawai Kementerian Keuangan. Ya, jadi Bapak pensiun dan Bapak juga sebagai dosen Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia di Matraman. Nah, demikian juga ya. Terima kasih kalian kemari dari SMA Marsudirini dan dari SMP 57. Nah, semoga kita bisa bersama mendapatkan masukan dari kami. Makasih. Nah, satu hal yang membuat Bapak senang menjadi kepala Pasmaran di sini tuh apa ya, Pak? Kepala Pasraman itulah sebagai suatu pengabdian ya. Saya sebagai pensiunan, kalau kami di Hindu itu ada namanya urutan kehidupan ya, seperti kalian itu namanya Brahmacharya. Brahmacharya itu belajar ya, sudah tuh belajar sampai umur 25 tahun belajarnya. Nah, kenapa saya masukkan 25 tahun? Karena 25 tahun itu usianya untuk yang sudah S2. Ya, kalau sudah S2 berarti kalian itu sudah siap untuk hidup, siap untuk berkeluarga. Nah, dari Brahmacharya itu belajar terus belajar, tidak boleh yang lain. Sudah belajar ya, ini semua belajar Brahmacharya. Sudah belajar itu akhirnya 25 tahun kita sudah lulus S2, baru boleh ke Grahasta. Jadi dari Brahmacharya ke Grahasta. Grahasta itu apa? Asal dari Graha, yaitu rumah. Berarti boleh berumah tangga. Ya, jadi tidak boleh kita umur sekian ini sudah mulai pacaran terus sampai menikah. Nah, sudah 25 tahun baru boleh kita Grahasta menikah berumah tangga. Nah, sudah demikian seperti umur Bapak adalah sudah pensiunan. Jadi Bapak sudah pensiun, maka Bapak masuk ke namanya Wanaprastha. Ketiga, Wanaprastha. Jadi Bapak itu harus ke hutan untuk menenangkan diri, menghilangkan duniawi, menuju kepada rohani. Nah, sekarang di Pasraman Bapak menemukan pengabdian itu sebagai Wanaprastha, sebagai orang yang sudah selesai melaksanakan kegiatan kehidupan di Wanaprastha tadi. Nah, itu makanya Bapak senang. Nah, setelah Wanaprastha, maka keempat itu namanya Sannyasin, menjadi tokoh agama. Itu makanya Bapak senang menjadi ketua Pasraman. Berapa tahun Bapak jadi ketua Pasraman? 15 tahun lebih. Ya, 15 tahun lebih, karena itu dari kelas 1, kelas 12 Bapak jadi sebagai ketuanya. Sudah demikian sampai sekarang. Nah, sekarang lebih berat lagi tugas Bapak, yaitu ditambahkan lagi ekstrakurikuler. Jadi murid-murid kami Bapak ajarkan ekstrakurikuler supaya dia bisa mengerti tentang kehidupan, mengerti tentang seni, supaya dia tidak hanya memahami tentang ilmu saja. Jadi kurikulum tentang bagaimana kita mengaktifkan otak kanan dan otak kiri. Nah, ada lagu-lagu, ada kesenian, yaitu ada menari. Itulah yang Bapak lakukan sehingga Bapak senang menjadi kepala Pasraman. Baik Pak, tadi Bapak sempat menyebutkan adanya ekstrakurikuler Pak. Nah, selain ibadah, adakah kegiatan lain yang berjalan di pura ini Pak? Oh iya, banyak sekali. Pura ini adalah
kita tahu dulu apa itu fungsi pura, fungsi rumah ibadah, fungsi gereja, fungsi masjid, ya, fungsi kelenteng adalah tempat berkumpul. Ya, di sini banyak sekali berkumpul. Sudah dia berkumpul, dia itu belajar, ya, agama. Sudah demikian berkumpul, bertemu. Sudah itu ada kegiatan keagamaan, ada kegiatan yang lain. Maka banyak sekali umat-umat kami yang dari Bali, dari Jawa datang ke pura, datang kemari untuk bertemu, bersilaturahmi atau bersimekrame. Nah, itu sudah itu rumah ibadah ini juga tempat apa? Tempat untuk melaksanakan perkawinan. Yang tadi Grahasta tadi pernikahannya di sini. Sudah demikian ada anak yang 3 bulan, ada upacaranya di sini. Sudah itu sembahyang. Itu makanya di pura ini di samping ekstrakurikuler mengenai budaya, seni dan budaya, kami ajarkan seni tari, yaitu seni suara, sudah itu public speaking, ada jurnalistik, dan juga ada gegitaan. Nah, itu yang kami ajarkan di pura ini, sehingga murid-murid kami menguasai tentang seni dan budaya. Baik Pak, lalu bagaimana cara Bapak sebagai seorang umat Hindu menghadapi dan menyikapi keberagaman agama yang ada di Indonesia? Waduh, paling gampang itu. Ya, seperti kita sekarang, seperti ini Bapak ini tokoh agama. Kita harus hormat, ya. Nah, dengan hormat itu juga kita sudah baik. Nah, kita menyikapi dengan begitu. Dan bagaimana dengan yang non Hindu? Inilah yang kami lakukan. Yang Muslim kami terima, Kristen kami terima, sudah demikian yang yang Katolik kami terima, yang Buddha kami terima. Nah, sudah itu menyikapinya demikian. Akhirnya apa? Pada saat Bapak kedatangan tamu dari Norwegia tentang masalah hak asasi manusia, human right, maka Bapak berpikir kalau datang orang Norwegia ke Indonesia, bagaimana kalau saya bawa ke pura? Nah, terus itu Bapak diundang ke dinas ke Litbang Penelitian Pengembangan Kementerian Agama. Di sana Bapak belajar bertemu. Sudah demikian Bapak katakan bahwa kami nanti peserta dari Norwegia akan kami bawa ke pura dan kami akan adakan gathering. Gathering apa? Pertama, di sana ada masjid, ada sekolah agama, anak-anak masjid sana Bapak bawa kemari. Dia bawa rebana. Sudah demikian yang Konghucu dari Depok Bapak bawa kemari. Nah, yang Hindu kita bawakan dia pendet. Jadi berarti barongsai, sudah demikian pendet, sudah itu rebana, kita jadikan satu di sini. Nah, itulah caranya menyikapi demikian. Begitu juga pada saat kami menyikapi pembangunan pura ini. Pada saat pembangunan pura ini kami selalu melakukan kerjasama dengan umat di sini. Jadi kita sowan di sana ada yang Muslim, kita minta izin. Bagaimana saya bisa membangun pura ini? Oh bisa. Gitu. Makanya kita minta izin dulu. Sehingga pura ini dibangun dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Ya. Gitu. Baik Pak, terakhir satu kata tentang perbedaan. Oke, perbedaan apa itu? Perbedaan itu indah itu. Ya, perbedaan itu indah. Seperti apa? Bunga. Kalau bunga itu merah, semua indah dia. Harus ada putih, ada hijau, sudah itu ada kuning, ya, ada mungkin warna-warna lain. Nah itu sehingga indah ya. Kita pernah lihat Fata Morgana atau melihat biang lalah atau itu kalau misalnya hujan, Pelangi Pak. nah, pelangi. Nah, di pelangi itu sudah banyak sekali ada warna itu. Pelangi itu warnanya bagus sekali. Itulah yang menyebabkan kita perbedaan itu indah sekali. Ya. Yang perbedaan itu indah. Nah, supaya indah bagaimana? Diaturlah itu. Sebagai contoh ada gamelan. Ada gamelan itu banyak sekali ada gamelan. Ada namanya ini. Tapi waktu ditabuh, diadakan cara yang baik, dipimpin yang baik, menjadi indah dia suaranya. Tapi tidak diatur, tapi diatur indah. Walaupun dia pakai bambu, tapi kalau diatur bagus, dia akan indah. Itu jadinya, ya.
Baik Pak, itu saja wawancara dari kami, pertanyaan dari kami. Mohon maaf bila ada salah dan kata. Sekian dari kami, terima kasih Pak. Yang lain. Boleh perkenalan diri dulu secara singkat? Nama saya Putu Kresna Ditya Putra Waiguna sebagai umat Hindu yang sedang berada di Pura Aditya Jaya. Oke, biasa dipanggil sebagai apa nih? Kalau untuk orang-orang non-Hindu dia manggil saya Putu. Kalau untuk teman dekat saya dimanggilnya Kresna. Oke, nah Putu di sini kalau misalnya selain ibadah nih, kegiatan apa aja sih yang Putu lakukan di pura ini? Selain ibadah, saya juga bisa untuk bermain gamelan, beleganjur, dan juga menari tarian Bali. Gimana pendapat Putu sebagai umat Hindu menanggapi keberagaman agama di Indonesia? Sebagai umat Hindu yang lumayan kecil ini, bagi saya keberagaman di Indonesia itu kita masih terlalu minoritas dan tidak dipedulikan oleh pemerintah. Jadinya kayak untuk ya pura-pura ini masih tidak ada banyak orang yang terlalu kenal dengan kita dan juga tentang budaya-budaya kita. Sudah itu doang. Sebelumnya boleh perkenalan diri secara singkat? Baik, perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Hadi Pramana. Dipanggil apa nih biasanya? Bisa Ngurah Hadi atau Ngurah atau Adi, yes. Oke. Bisa. Nah oke, Kak Adi sendiri selain beribadah di sini, kegiatan apa aja yang Kak Adi lakukan di pura ini? Kurang lebih sama ya, karena kegiatan anak muda bermain alat musik seperti gamelan, beleganjur, terus kita juga ada nari-nari seperti yang tadi dilihat di sana. Gimana cara Kak Adi menghadapi dan juga menyikapi keberagaman agama di Indonesia? Cara menyikapinya yang pasti dengan cara toleransi ya, saling menghargai, ya itu aja sih. Satu kata tentang perbedaan. Perbedaan itu indah. Oke, terima kasih Kak. Demikianlah perjalanan kami di Pura Aditya Jaya, sebuah tempat yang bukan hanya menjadi pusat ibadah, tapi juga menjadi wadah untuk kegiatan positif dan berkontribusi pada masyarakat sekitar. Terima kasih kepada Ketua Pasraman Pura Aditya Jaya dan umat Pura Aditya Jaya yang telah berbagi cerita dan wawasan. Semoga kita semua dapat terus memberikan manfaat dan menjaga harmoni di antara kita. Demikian perjalanan kami menuju Pura Aditya Jaya yang berlokasi di Rawamangun, Jakarta Timur. Kami harap generasi muda selalu meningkatkan apa yang menjadi toleransi umat beragama di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih.